Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di Waalaikumsalam sini. warahmatullahi Perkenalkan kami di sini dari kelompok 4B yang beranggotakan Bella Selvi Lestari, kemudian Yesika Solafide Siagar, dan saya sendiri Alfira Sesi Ibulia dan Sasi Rahmawati. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai racun pada hewan melata dan juga arthropoda. Dengan materi yang pertama akan disampaikan oleh Bella Selvi Lestari. Kepada Bella, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi di sini kita ada 4 pembahasan, yaitu yang pertama pengertian toksin, yang kedua ada pengertian bisa, yang ketiga racun pada hewan melata, dan yang terakhir yaitu racun pada hewan arthropoda. Nah, langsung saja pada materi yang pertama yaitu pengertian toksin. Nah, jadi di sini kata toksin itu didefinisikan sebagai racun yang dihasilkan dari proses biologi atau sering juga disebut sebagai biotoksin. Nah, sementara bisa itu didefinisikan sebagai cairan yang mengandung racun yang disekresikan atau dihasilkan oleh hewan selama proses pertahanan diri atau menyerang hewan lain dengan gigitan maupun sengatannya. Nah, racun, toksin, dan bisa ini juga merupakan kata yang sebanding apabila digunakan untuk menyatakan sifat atau efek dari racun. Namun, tetap terdapat sedikit perbedaan pada ketiga kata tersebut. Beracun itu digunakan untuk segala sesuatu yang dapat berakibat fatal atau berbahaya apabila dimasukkan dalam jumlah tertentu ke makhluk hidup. Nah, sedangkan toksik itu menyatakan sifat atau efek dari toksin, dan berbisa itu mengacu pada hewan yang menghasilkan bisa. Yang selanjutnya yaitu pengertian dari bisa. Bisa atau zootoksin secara harfiah atau racun hewan adalah semua jenis toksin yang digunakan oleh beberapa kelompok spesies hewan untuk keperluan pertahanan dan berburu mangsa. Bisa dibedakan dengan racun dengan pengertian bahwa bisa adalah toksin biologis yang disuntikan oleh bagian tubuh tertentu, seperti gigi taring atau sengat, untuk menimbulkan efek terhadap sasaran. Sedangkan racun adalah toksik biologis yang terdapat dalam suatu bagian tubuh tertentu dari hewan, yang diserap melalui lapisan epitel baik dari usus maupun dari kulit. Nah, hewan-hewan yang memiliki bisa itu antara lain ada ular, laba-laba, kalajengking, dan juga lebah. Nah, racun sendiri membunuh melalui aksi setidaknya 4 kelas utama toksin, yaitu yang pertama ada nezotoksin dan zitoksin yang membunuh sel. Yang kedua itu ada neurotoksin yang mempengaruhi sifat saraf miotoksin yang merusak otot, dan yang terakhir itu ada hemotoksin yang mengganggu pembekuan darah. Nah, racun itu sering menggunakan campuran kompleks racun dari berbagai hewan. Hewan berbisa menyebabkan puluhan ribu kematian manusia per tahun. Racun dari bisa digunakan untuk mengobati berbagai kondisi medis termasuk trombosis, radang sendi, dan beberapa jenis kanker. Belajar di fenomik sedang penggunaan potensi penggunaan racun-racun untuk banyak kondisi lain. Materi selanjutnya yaitu racun pada hewan melata. Nah, reptil atau binatang melata atau dalam bahasa latinnya yaitu reptans, artinya melata atau merayap, merupakan kelompok hewan vertebrata berdarah dingin dan memiliki sisik yang menutupi tubuhnya. Reptilia merupakan tetrapoda atau hewan dengan 4 tangkai dan menularkan telur yang embrionya diselubungi oleh membran amniotik. Mayoritas reptilia adalah ovovivipar yang artinya bertelur, meskipun beberapa spesies skumata bersifat vivipar atau melahirkan. Nah, ukuran reptil bervariasi dari yang berukuran kecil yaitu 1,6 cm hingga yang berukuran besar yaitu sampai mencapai 6 meter, serta dapat mencapai berat 1 ton. Menurut Campbell, pada tahun 2015, beberapa jenis reptil yang memiliki racun itu antara lain mungkin pembahasan ini akan dijelaskan oleh rekan saya dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bella. Untuk pembahasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai hewan reptil yaitu kadal. Dari sekian banyak kadal,
Sejauh ini yang dikenal memiliki racun atau bisa adalah kadal monster gila atau yang disebut dengan Heloderma suspectum dan kadal manik-manik Mexico yang disebut dengan Heloderma floridum. Kemudian, racun yang dimiliki kadal ini tersimpan pada gigi di bagian dalamnya. Racun tersebut akan dikeluarkan ketika kadal menggigit mangsa. Kemudian, kandungan racun monster gila ini, kadal monster gila ini terdapat neurotoksin yang mampu merusak jaringan sel, mengganggu pernafasan, mengganggu kelenjar lidah, bahkan racunnya sama dengan kandungan racun yang terdapat pada ular Derrick-Diamondis. Kemudian gejala dan efek yang dirasakan ketika mangsa tergigit oleh kadal yaitu menyebabkan perdarahan di organ dalam dan mata dan eksoptalamus pada mata yang menonjol, dan eletermin menyebabkan kelesuan, kelumpuhan parsial pada anggota badan, dan hipotermia pada tikus. Adapun gejala gigitan yang dirasakan pada saat digigit kadal yaitu rasa sakit yang menyiksa, edema, dan kelemahan yang terkait dengan penurunan tekanan darah dan cepat. Adapun penanganan yang dapat dilakukan yaitu segera melepaskan diri dari gigitan kadal sesegera mungkin dengan membuka mulut kadal dengan tongkat kayu yang kuat, kemudian membersihkan luka dengan air yang hangat, kemudian sebaiknya kita membersihkan luka dari bekas gigitan kadal ini menggunakan air yang mengalir, kemudian merujuk pasien ke fasilitas medis, dan luka harus dieksplorasi dengan hati-hati untuk gigi yang patah dan yang ditinggalkan. Next ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ular. Ular merupakan salah satu hewan yang berbisa. Kemudian ular ini dapat menginjeksikan bisa ke dalam tubuh mangsanya secara subkutan atau intramuskular. Kemudian bisa ular mencakup beragam racun yang berbeda. Sebagian membunuh dengan cepat, sementara yang lain butuh waktu. Sebagian besar ular menyalurkan racun mereka melalui taring yang beroperasi dengan cara yang mirip dengan jarum suntik. Setelah taring itu menusuk daging korban, maka racun tersebut akan dikirim melalui gigi dari ular dan langsung menuju ke aliran darah mangsanya, kecuali pada ular yang meludahkan racun mereka seperti kobra Mozambik. Next Bella. Kemudian racun pada ular yang pertama itu ada neurotoksin. Racun pada bisa ular merupakan racun yang memiliki tingkat enzim sangat tinggi yang dapat membunuh mangsanya dengan durasi waktu yang sangat cepat. Untuk manusia yang terkena racun neurotoksin dapat bertahan 5 menit dengan tingkat kekebalan maksimal manusia. Sampai saat ini sangat sulit menolong pasien yang terkena racun bisa ular ini. Kemudian gejala yang sering timbul pada umumnya yaitu gigitan tidak menyakitkan, susah menelan, kesulitan pernafasan, cairan lidah banyak yang keluar, kemudian lemas dan tidak bisa bergerak. Next ya. Kemudian racun yang kedua yaitu hemotoksin. Jenis racun hemotoksin ini merupakan racun bisa ular yang tingkat enzimnya rendah. Jika racun ini menyerang manusia, maka korban akan mengalami gejala seperti pendarahan dari luka dalam waktu 1 jam, sakit kepala atau vertigo, mual disertai sakit perut, muntah darah, pandangan kabur, bengkak, memar, dan dapat menyebabkan pasien pingsan, nekrosis, hipotensi, kelumpuhan otot, bahkan anemia. Kemudian penanganan pasien yang terkena racun ular hemotoksin dapat diberi serum anti bisa ular, dan jika dibiarkan terus menerus pasien akan bertahan 7-10 hari ke depan. Kemudian racun yang ketiga yaitu sitotoksin. Sitotoksin mengandung zat yang menyerang fungsi sel dan dapat menyebabkan kelumpuhan. Selain itu, orang yang terkena racun bisa sitotoksin dapat dikenali dengan gejala yang timbul yaitu seperti bengkak, memar, kelumpuhan otot, gigitan terasa sangat sakit, batuk berat, dan lemas disertai dengan kaku otot.
Adapun gejala yang kita rasakan saat digigit ular yaitu dua luka tusuk. Beberapa gejala dan efek ini bisa dirasakan jika seseorang digigit ular berbisa adalah 2 kali tusukan. Ada yang di kulit, bengkak, dan kemerahan di sekitar luka, penglihatan kabur, berkeringat dan pusing mengeluarkan air liur, mati rasa di wajah dan bagian badan lainnya. Ada sakit di bagian gigitan ular, kemudian kesulitan bernapas, peningkatan detak jantung, dan muntah disertai mual. Kemudian adapun penanganan yang dapat dilakukan yaitu hal yang pertama yang dapat dilakukan oleh pasien yang tergigit ular adalah tetap tenang dan usahakan untuk mengingat jenis, warna, serta ukuran ular. Oke, mungkin karena Elvira terkendala sinyal, kita lanjutkan kepada Sasi. Boleh untuk melanjutkannya. Baik, selanjutnya itu penanganan atau pertolongannya. Hal yang perlu dilakukan ketika tergigit ular adalah tetap tenang dan usahakan untuk mengingat jenis, warna, serta ukuran ular tersebut. Kurangi aktivitas dan melakukan imobilisasi area gigitan. Posisikan area gigitan lebih rendah dari jantung, kemudian tutup dengan kain kering yang bersih. Lepaskan cincin atau jam tangan dari anggota tubuh yang digigit. Kemudian longgarkan pakaian yang dipakai. Kemudian segera dikirim untuk pertolongan medis terdekat. Apabila ular yang menggigit tidak berbisa, maka dokter akan memberikan terapi antibiotika dan pencegahan tetanus sesuai indikasi. Sedangkan pada kasus yang lebih berat dapat diberikan antivenom. Next, Bella. Selanjutnya itu ada komodo. Bisa komodo ini mengalir keluar dari beberapa kantong di antara gigi ketika rahangnya menjepit ke bawah mangsanya. Setelah terjadi serangan, mangsa akan mengalami pendarahan. Air liur komodo memiliki banyak bakteri yang mematikan. Salah satunya yaitu bakteri Pasteurella multocida. Bakteri ini bisa menyebabkan septikemia pada mangsanya. Next. Kemudian gejala dan efek yang disebabkan oleh racun komodo yaitu penurunan tekanan darah yang signifikan dan pelebaran pada pembuluh darah. Dr. Frey menjelaskan bahwa racun komodo ini dapat menyebabkan mangsa menjadi kaku. Adapun reaksi dirasakan manusia yaitu bengkak secara cepat dalam beberapa menit, kemudian gangguan lokal dalam pembukaan darah, rasa sakit yang mencekam menjalar hingga ke siku, dan dengan beberapa gejala yang bertahan hingga beberapa jam kemudian. Next. Kemudian untuk penanganan, yang pertama yang harus dilakukan yaitu jangan terlalu banyak bergerak, karena terlalu banyak gerak akan menyebabkan bakteri ini cepat menjalar ke seluruh tubuh. Kemudian usapkan air hangat untuk menghambat bergeraknya virus dan bakteri ke seluruh tubuh. Jika tergolong berat dan bakteri masuk ke dalam darah, infeksi itu disebut septikemia. Jika tak segera mendapat pertolongan medis, luka gigitan komodo ini akan menimbulkan infeksi yang mendalam pada manusia. Kemudian selanjutnya yaitu racun pada hewan arthropoda. Next. Arthropoda merupakan filum yang besar dalam dunia hewan dan mencakup serangga, laba-laba, udang, lipan, dan hewan jenis lainnya. Kata arthropoda berasal dari bahasa Yunani yaitu artho yang artinya ruas, buku atau segmen, dan podos yang artinya kaki. Karakteristik arthropoda yang membedakannya dengan filum yang lainnya yaitu bersegmen. Sampel tahun 2015 membagi arthropoda menurut masing-masing kelasnya untuk menelaah toksikologi di lingkungan hidup, di antaranya yaitu sebagai berikut. Next. Yang pertama yaitu ada kelas Chilopoda. Kemudian di dalamnya ada lipan.
Lipan merupakan hewan berbisa bertubuh pipih, bersegmen seperti cacing, berkaki banyak, bersendi, dan bagian depannya beracun. Lipan atau kelabang akan menyerang mangsanya dengan cara menggigit menggunakan kaki beracun yang berguna untuk melumpuhkan mangsanya. Next. Kemudian ada racun lipan. Racun lipan ini disebut venom yang diproduksi pada bagian dasar taring kelabang. Racun kelabang mengandung berbagai bahan kimia, termasuk histamin yang dapat menyebabkan reaksi alergi dan metaloproteases yang bisa merusak. Gejala dan efeknya yang pertama itu ada gejala ringan. Gejala ringan ini akan sembuh selama 2 hari. Pada bagian bekas gigitan sering terjadi bengkak dan berwarna gelap. Beberapa gejala dan efek lain dari gigitan kelabang adalah sakit kepala dan tubuh lemah, gangguan pernafasan, nyeri saat bernafas, kemudian penyebab dada sakit dan sesak, denyut jantung yang lebih cepat, mual, dan muntah. Next. Kemudian penanganannya yang pertama yang harus dilakukan adalah mencuci bagian yang tergigit dengan air bersih. Kemudian gunakan sabun dengan lembut dan jangan menggosok atau menekan pada daerah gigitan karena itu dapat menyebabkan infeksi. Serta berikan es batu pada bagian yang terkena gigitan. Dan jangan menutup luka dengan kain kasa atau bahan lain agar luka ini tetap terkena udara. Kemudian konsumsi air putih yang banyak untuk mencegah dari berbagai gejala keracunan yang ditandai dengan demam, mual, muntah, dan sakit kepala. Alternatif lainnya yang bisa digunakan yaitu minyak tawon sebagai obat gigitan kelabang. Sensasi hangat yang timbul dari penggunaannya baik untuk meredakan bengkak. Bahan-bahan yang terkandung di dalam minyak tawon ini sangat efektif untuk menurunkan resiko peradangan di kulit, yaitu dengan cukup oleskan minyak di area luka setelah kamu selesai membasuhnya dengan air. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu kelas insekta. Hewan pertama kelas insekta di sini ada lebah. Alat penyengat lebah berada pada bagian bawah dari abdomen yang terdiri dari kantung yang berisi bisa melekat pada duri penyengat. Racun lebah. Racun lebah mengandung apamin, melitin, histamin, asetilkolin, hidrokstriptamin, enzim, dan substansi serupa protein. Zat-zat ini bersifat anaflaktogenik, hemolitik, neurotoksik, antigenik, dan sitolitik. Next. Gejala dan efek yang ditimbulkan akibat tersengat lengah lebah dapat menimbulkan efek nyeri yang hebat dengan reaksi inflamasi lokal, antaranya rasa gatal dan hangat di tempat yang tersengat, bisa juga bengkak, disertai dengan memar berwarna biru, kulit bengkak berisi cairan bening seperti luka akibat lepuhan. Penanganan atau pertolongan yang dapat dilakukan yaitu segera cabut bekas sengatan karena lebah dapat meninggalkan sengatnya di kulit. Kemudian cuci bekas sengatan dan kompres menggunakan air dingin selama 20 menit. Bisa juga menggunakan obat untuk mengurangi bengkak, rasa nyeri, bercak merah, dan peradangan di bagian tubuh yang tersengat lebah. Next. Hewan kedua yaitu nyamuk. Beberapa nyamuk dapat menyebabkan beberapa penyakit pada manusia melalui gigitan. Gejala yang ditimbulkan pada manusia yang tergigit nyamuk Anopheles yaitu terjadi pembengkakan pada tubuh. Selain itu, bekas tusukan nyamuk pada kulit dapat mengakibatkan sumber infeksi penyakit lain. Hewan ketiga yaitu adalah lalat Coelorophidae. Proses terjadinya lalat masuk ke dalam indera seperti mata dan telinga seringkali karena tidak disengaja. Akibatnya yaitu dapat menyebabkan sakit dan gatal karena kandungan racun yang ada di dalamnya. Hewan keempat yaitu ada spesies dari ordo Hemiptera. Serangga ini dapat mengeluarkan bau busuk sebagai bentuk pertahanan dirinya apabila sedang dalam keadaan bahaya. Zat bau ini memiliki daya racun yang dapat diproduksi oleh kelenjar kulit serangga. Next. Kelas Arachnida. Hewan pertama yaitu ada kalajengking. Racun kalajengking. Pada ekor kalajengking terdapat telson yang berada di ujung ekor dan mengandung 2 kelenjar racun yang dapat dikeluarkan melalui penyengat tajam di bagian ujung ekor. Lalu gejala dan efek yang ditimbulkan akibat sengatan kalajengking yaitu dapat menyebabkan reaksi hipersensitivitas.
Racun kalajengking ini menyebabkan efek keracunan parah yang menstimulasi efek sistem saraf simpatis dan parasimpatis. Sengatan kalajengking juga dapat menghasilkan gejala sistemik termasuk sesak di dada, detak jantung yang cepat, agitasi, dan kejang otot. Next. Penanganan atau pertolongan yang dapat dilakukan yaitu bersihkan lokasi sengatan dengan air dan sabun atau berupa kompres pada lokasi sengatan dengan air dingin atau kantung es selama 15-20 menit. Harus diusahakan supaya racun tidak dapat tersebar ke seluruh tubuh. Next. Hewan kedua yaitu tungau. Tungau merupakan jenis serangga yang berukuran sangat kecil dan berkembang di berbagai kondisi lingkungan. Serangga ini dapat menggigit dan seringkali tidak disadari. Gigitan dari tungau ini dapat menyebabkan terjadinya pembengkakan pada bagian yang tergigit seperti pada mata dan alat kelamin laki-laki dan bagian lainnya. Next. Hewan ketiga yaitu laba-laba. Racun laba-laba yaitu racun Nephila sp tidak berbahaya bagi manusia dan jarang menggigit meskipun disentuh dan dirusak jaringnya. Apabila menggigit hanya meninggalkan luka goresan di kulit. Cara kerja racun laba-laba yaitu dapat melemahkan kemudian mematikan. Racun laba-laba ini bersifat neurotoksin dan nekrotoksin, di mana neurotoksin yaitu dapat mengganggu penjalaran impuls saraf pada saluran ion dan sinaps. Sedangkan nekrotoksin bekerja pada reaksi yang sistemik. Penanganan atau pertolongan saat mengalami gigitan laba-laba, yang perlu diperhatikan adalah jenis laba-laba yang menggigit dan gejala apa yang ditimbulkan. Laba-laba ada yang beracun maupun tidak beracun. Namun, jika menggigit, ia bisa menyebabkan gejala seperti gatal, nyeri, bengkak pada kulit, kemerahan, dan gejala lainnya yaitu seperti pusing, berkeringat, sakit kepala, lemas. Jika ada gejala-gejala penyerta tersebut, sebaiknya segera mencari pertolongan medis ke dokter. Next. Kelas Diplopoda. Keluing. Keluing tidaklah menggigit atau menyengat. Akan tetapi saat merasa terancam, hewan ini bisa menggulung tubuhnya dan mengeluarkan beberapa substansi beracun seperti asam hidroklorid dan hidrogen sianida. Kedua substansi ini dapat membuat kulit yang berkontak terasa terbakar, kehitaman, kemerahan, gatal, melepuh, bengkak, dan mengalami gejala peradangan lainnya akibat iritasi. Radang akibat kontak dengan racun dari keluing ini kebanyakan tidak berbahaya. Namun kondisi ini dapat ditangani cukup dengan langsung mencuci bagian kulit yang meradang dengan air bersih, mengalir, hangat-hangat kuku, dan dengan sabun atau dapat dioleskan dengan pelembab. Akan tetapi dalam sistemik berat, lebih aman dapat diperiksakan langsung ke dokter kulit. Next. Selanjutnya saya kembalikan ke model. Cek sebelumnya apa suara saya terdengar? Terdengar. Oke, mungkin moderatornya sedang terkendala sinyal. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.